Pemirsa, kami kembali mengajak Anda berdialog dengan Kak Sony terkait dengan penggunaan barang-barang bajakan di Indonesia. Tadi ada pertanyaan gantung di mana kalau kita lihat dari konsep urban living masyarakat di Indonesia, di luar sana mereka menganggap bahwa dengan membeli barang-barang mewah tapi harganya di bawah ataupun barang-barang bajakan ini bisa dibilang sebagai smart living. Tapi apakah ini sebenarnya smart living ataukah mereka hanya sebenarnya dalam tekanan untuk memiliki kehidupan yang glamor begitu? Bukan glamor, jadi cuma gengsi dan naik kelas. Naik kelas, jadi kalau pegang sesuatu yang dia agak mirip, paling tidak dia dikenal orang, dia sudah mengakui bahwa dia ada di level yang berbeda gitu. Itu rata-rata di mana-mana. Padahal kalau dinilai dari seluruh Asia yang loyal terhadap yang tidak loyal terhadap produk dalam negeri dan segala macam, hanya kita orang Indonesia. Oke, tetapi dengan berkembangnya mungkin media sosial, kemudian memposting foto-foto dan video dan sebagainya, apakah tren ini menggunakan barang-barang bajakan atau barang-barang KW ini semakin meningkat menurut Anda? Ya, meningkatnya bukan karena mereka pengen melihatkan apakah ini KW atau tidak gitu kan, bukan itu. Sebetulnya gengsinya dulu yang diperlihatkan kan. Kalau misalnya saya pegang seperti ini, nanti orang lihat dari jauh kan nggak kelihatan kalau itu KW, kecuali kalau dilihat secara detail gitu. Jadi orang membuat sesuatu, jadi kadang-kadang malah justru orangnya gini, orang berada ya gitu. Tapi dia sebagian kalau misalnya dia bilang gitu, kalau yang dijinjing dia pakai yang asli. Tetapi kalau yang diinjek kenapa palsu, nggak apa-apa kan gitu. Jadi ada yang, jadi sistem itu yang membuat orang jadi gini, antara memakai yang asli atau yang palsu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Dan mereka menganggap itu sebagai satu gini. Yang penting saya naik kelas dulu, dilihat orang dulu. Tapi kita mau tahu juga ya perbedaannya apa ya? Iya, ini untuk masyarakat di luar juga sebagai pengetahuan yang membedakan antara barang-barang yang original dan barang palsu itu dilihat dari mana nih? Kita juga udah ada contohnya ya. Ada dari segala macam detailnya, dari buckle-nya, dari ikatannya, dari segala macamnya itu sebenarnya ini kan leather gitu ya. Terus kemudian mereka itu punya teknik, ada yang teknik di pleats, ada diapain, ada ada yang dibikin jadi kayak ostrich, kayak kayak macan, kayak zebra, kayak apa, itu sebetulnya kebanyakan mereka menggunakan yang begini. Kemudian nanti di dalamnya labelnya dan segala macam, bahkan kalau di dalamnya nanti ada serinya di dalamnya. Jadi di dalamnya ada nomor serinya dan di dalamnya labelnya, liningnya itu ada tandanya gitu. Dan itu dan kita coba angkat ya. Silahkan. Ini berat nih isinya. Berat. Oh, berarti kita harus lihat lebih detail ya. Biasanya kalau barang yang asli dari mulai buckle-nya, misalnya dari ringnya, dari ininya, metalnya seperti apa. Harus kemudian cara ini sematannya, jahitannya dan segala macam, stitching itu mempengaruhi. Detail-detailnya itu kalau jadi kita perhatikan misalnya kayak begini nih ya. lapisannya, kalau yang tidak asli itu nanti akan mengelupas di bagian sininya. Tapi benar nggak sih kalau barang KW itu kalau dilihat dari jauh itu kita nggak bisa bedain dengan aslinya? Ya kan kayak kita foto aja. Kalau kita order online dikirimin, kita percaya kan. Tapi karena harganya di bawah harga, jadi kita nggak bisa komplain kan, nggak bawa ke pengadilan gitu istilahnya gitu. Tapi ini kita sebenarnya kan sudah punya banyak sekali ya produk-produk lokal yang sebenarnya punya kualitas yang bagus juga. Tidak kalah hebat dengan produk-produk dari luar. Tapi kadang-kadang juga masalahnya, misalnya kayak begini, penjual kita gitu ya, kita orang yang tahu gitu, bikin tas gitu ya, tetapi dengan bahan lokal, tapi perupaannya menyerupai, menyontoh dari produk yang sudah populer di luar. Kan sama aja bohong, ya kan? Jadi misalnya saya bikin tas dari bahan tenun gitu ya, asli gitu ya. Tapi terus tiba-tiba nentengnya jadi kayak ladybag, gitu kan ya. Jadinya nggak bisa gitu. Jadi ada kerancuan di dalam sikap dari masyarakat kita bahwa ya itu tadi, mau lokal mau luar, mereka imitated gitu ya, meniru sesuatu yang populer. Jadi jinjingan pun harus look alike. The modern one. Tapi Kak Sony, ini kan sudah menjadi kebiasaan begitu ya. Kebiasaan seperti ini sebenarnya bisa diubah nggak sih? Bisa. Jadi sebetulnya
Makanya saya bilang di Asia yang lain loyalnya terhadap budaya mereka, terhadap culture mereka, tradisi itu tinggi semuanya kecuali Indonesia. Karena Indonesia itu seperti jadi orang yang sedang bertumbuh, tetapi bertumbuhnya jadi bantet gitu, nggak bisa ke kiri ke kanan gitu. Ya, makanya Jadi- nanti justru jangan salah, nanti dengan kebijakan Trump yang baru ini itu akan membuat barang di seluruh Asia yang lain nanti komoditinya akan dikirim ke sini semua. Oke. Ini Itu juga kan harus jadi PR diantisipasi juga. ya. Loh, kalau kita juga pikir buat sekarang dengan 32%, itu yang terendah loh di negara kita. Yang lain Thailand aja 36 gitu kan. Oke. Jadinya kita yang jadi sasaran empuk nih. Yes, dan itu akan terus berlanjut dan akan makin banyak karena selain masyarakatnya menerima, masyarakatnya appreciate, pemerintahnya nggak bisa tapi mereka Baik. sneaking in. Tentunya ini juga gitu. menjadi tugas kita bersama agar nantinya kita harus menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk-produk kita dalam negeri sehingga produk-produk kita yang sebenarnya bisa dikirim keluar begitu ya. Kreativitas kita yang bisa kita Betul. jual. Terima kasih Kak Terima Sony kasih, Kak sudah Sony. berbincang bersama dengan kami Terima di Apa Kabar kasih. Indonesia akhir pekan.